STY bangun timnas Indonesia yang tangguh, deretan gol getter diaspora siap didatangkan. Line up mengerikan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Membangun timnas Indonesia yang tangguh, STY banjir apresiasi. Masa kontrak Sintayong tinggal 5 bulan lagi, tepatnya pada bulan Juni 2024, pelatih yang sudah menukangi timnas Indonesia selama 4 tahun ini secara resmi akan berakhir. Situasi ini tanpa disadari melahirkan gejolak di kalangan pengamat maupun pendukung sepak bola nasional. Teriakan untuk memecat sang pelatih pun menggema dengan keras, salah satunya muncul dari Anjas Asmara, pesepak bola nasional era 70-an. Sang legenda ini menilai bahwa tidak ada kemajuan timnas Indonesia di tangan Sintayong. Menurut keterangan Anjas Asmara, timnas Indonesia mainnya parkir bus melulu, hanya menang lawan tim kacangan ASEAN dan seabrek argumen lain. Entah karena dilandasi rasa benci atau kurang mengikuti perkembangan, ucapan ini terasa lucu. Padahal baru saja timnas Indonesia senior tembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Prestasi yang seumur-umur belum pernah diraih oleh timnas merah putih. Dalam laga melawan Australia sendiri, skuad Garuda mendapatkan pujian. Sebagai tim underdog, Indonesia berani melakukan aspek bola ofensif sejak awal laga. Jika mengatakan hanya mampu mengalahkan tim kacangan ASEAN, yang dimaksud adalah Vietnam, namun perlu diakui atau tidak, Vietnam adalah raja sepak bola Asia Tenggara beberapa tahun belakangan ini. Dalam ranking FIFA, mereka tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara sebelum akhirnya rekor itu merosot buntut rentetan kekalahan di Piala Asia 2023. Hal inilah yang kadang mengundang segudang tanya. Membangun sebuah timnas tidak semudah orang menggoreng kerupuk. Cukup siapkan minyak panas, lempar kerupuk ke dalamnya, siap disantap. Membangun timnas yang tangguh itu sebuah proses, dan proses pasti berkaitan dengan waktu dan target-target tertentu. Pelatih sekelas Pep Guardiola, Carlo Ancelotti ataupun Klopp pun tidak mungkin bisa mengubah timnas Indonesia menjadi tim tangguh dalam sekejap. Padahal timnas Indonesia banyak mendapatkan apresiasi dari media internasional. Sebagai tim underdog karena memiliki ranking terendah, timnas Indonesia sukses membuat kejutan dengan gaya permainannya. Lawan-lawannya pun mengakui bahwa ranking timnas Indonesia saat ini tidak mencerminkan level permainannya, karena di lapangan skuad merah putih beraksi lebih dari itu. Bahkan baru-baru ini, media asal Irak Football Gallery, sudah memprediksi bahwasannya timnas Indonesia bakal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kritik memang diperlukan untuk sebuah perkembangan, namun apresiasi tentu jangan sampai terlupakan. Meski memang era Sintayong belum ada trofi, tapi boleh dong kita sebut skuad Garuda sudah terbang lebih tinggi? Hal ini pun membuat barisan fans timnas Indonesia yang tergabung dalam aliansi La Grande Indonesia tanpa segan membentangkan sebuah spanduk untuk mengapresiasi kinerja dan pengabdian Sintayong pada timnas Indonesia. Bravo Garuda! Deretan penyerang diaspora yang bisa diboyong timnas Indonesia. Pertama, Ole Romeni. Ole Romeni disebut-sebut memiliki garis keturunan Indonesia dari sang nenek. Dibandingkan nama-nama lain, Ole Romeni bisa dibilang paling berkualitas. Musim lalu ketika masih membela FC Eibar di Eredivisie, Ole Romeni menggembal 11 gol dari 33 pertandingan. Sekarang atau per musim panas 2023 ini, Ole Romeni bergabung dengan FC Utrecht. Dari 13 penampilan di Liga Belanda 2023-2024, penyerang bertinggi badan 185 cm ini mengemas 1 buah gol. Zico Sore dari William II U21. Zico Sore sempat dijajal alias diseleksi Sintayong saat pelatih asal Korea Selatan itu mencari posisi penyerang keturunan untuk timnas Indonesia U20. Dalam seleksi yang dilakukan di Spanyol itu, Zico Sore kalah saing dari Rafael Struijk. Namun tak lama setelah pencoretan itu, Zico Sore direkrut oleh klub profesional William II U21. Bahkan beberapa kali penyerang 21 tahun ini berlatih bersama tim senior yang mentas di Liga 2 Belanda. Dean Zandbergen dari Sparta Rotterdam. Dean Zandbergen kini memang berstatus penyerang Sparta Rotterdam, tim yang tampil di Liga 3 Belanda 2023-2024.
Dari 18 penampilan musim ini, sang pemain mengemas 4 gol dan 5 assist. Dejan Sembergen yang kini berusia 23 tahun juga berpengalaman membela timnas senior Sparta Rotterdam yang mentas di kasta teratas Liga Belanda Eredivisie. Dejan Sembergen sendiri tercatat sudah 2 kali membela Sparta Rotterdam senior, tepatnya di ajang KNVB Beker. Delano Ladan dari Top Os. Delano Ladan kini memperkuat klub Liga 2 Belanda Top Os. Memang secara statistik penyerang satu ini tak masuk kategori baik, di mana hanya mengemas 1 gol dari 17 laga Liga 2 Belanda 2023-2024. Meski demikian, banyak pecinta sepak bola tanah air yang meminta sang pemain segera memperkuat timnas Indonesia. Gayung pun bersambut penyerang 23 tahun ini beberapa kali tertangkap di media sosial, meminta kepada Ketum PSSI Erick Thohir untuk meresponnya. Untuk itu menarik menanti siapakah dari nama-nama di atas yang pada akhirnya memperkuat timnas Indonesia. Exco PSSI desak Nathan Jeon segera ke Indonesia. Proses naturalisasi Nathan Jeon untuk timnas Indonesia hampir rampung. Bek kelahiran Rotterdam, Belanda itu tinggal diambil sumpah kewarganegaraan RI-nya. Masalahnya sang pemain tidak kunjung datang ke Indonesia. Dia pun tak bisa segera dilantik oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham RI. Padahal pengajuan pemindahan kewarganegaraan Nathan telah selesai sejak akhir tahun lalu. Pemain berusia 22 tahun ini seharusnya bisa sah sebagai WNI bebarengan dengan JIZS. Maka dari itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sundilingga berpesan kepada Nathan Jeon untuk segera datang ke Indonesia agar federasi bisa segera membantu menuntaskan proses naturalisasinya, yakni sebagai warga negara Indonesia. Padahal bila naturalisasinya selesai dalam waktu dekat, Nathan berpeluang debut untuk skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni pada Maret mendatang. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sundilingga sendiri juga mengatakan bahwa memang saat ini prioritas PSSI adalah timnas senior. Maka tak heran seluruh upaya untuk merampungkan proses-proses alih kewarganegaraan akan diupayakan. Selain ingin tampil dengan kekuatan maksimal, ada pula target yang harus dituntaskan. Yang terdekat kita lawan Vietnam ya di kualifikasi Piala Dunia. Setelah main kandang di sini kita langsung main ke Vietnam kan? Baru habis itu tim U23 langsung berangkat juga. Kita fokus ke U23. Jika semua pemain yang diharapkan bisa lengkap, line up timnas Indonesia pun akan semakin menjanjikan. Kemungkinan besar Sintayong akan menurunkan formasi andalannya yakni 3-4-3 saat menghadapi Vietnam. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Hernando Ari. Selanjutnya 3 bek sejajar diisi oleh trio JIZS, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Perpaduan ini merupakan yang terbaik yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Lanjut ke posisi 4 gelandang sejajar ada Sandy Walsh, wingback kanan, Sein Patinama, wingback kiri, Tom Haye gelandang sentral, dan Ivar Jenner. Mereka akan menyokong 3 juru gedor di lini depan, yakni Jakob Sayuri sebagai winger kanan, Marcelino Ferdinand winger kiri, dan Ragnar Oratmangun penyerang tengah. Diharapkan perpaduan nama-nama di atas membantu timnas Indonesia menang kandang dan tandang atas Vietnam. Jika sanggup mengemas 6 angka dari Vietnam, maka timnas Merah Putih hampir pasti lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.